Kata jihad tidak berarti perang. Menurut Kamus Bahasa Arab Klasik, jihad berarti mengerahkan kemampuan seseorang untuk menolak sesuatu yang buruk. Ini bisa berupa perlawanan terhadap musuh yang terlihat, melawan setan, atau melawan hawa nafsu sendiri. Kata ini sendiri tidak merujuk pada kewajiban keagamaan tertentu dalam Islam. Dalam bahasa Arab, bahkan bisa dikatakan bahwa non-muslim melakukan jihad terhadap muslim, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami menyuruh manusia supaya berbuat baik terhadap dua orang tuanya. Tetapi jika mereka memaksa, jahada'a, engkau supaya musyrik kepadaku yang engkau tak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau taat kepada mereka. Al-Quran Surat 29 ayat 8, lihat juga Al-Quran Surat 31 ayat 15. Di sini, orang tua yang tidak beriman disebut melakukan jihad terhadap anak mereka untuk membuatnya menyembah selain Allah. Ketika Rasulullah masih di Mekah dan belum ada wahyu dalam Al-Quran yang membahas tentang peperangan, istilah jihad tetap digunakan dalam pengertian usaha spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu, untuk mencari keridoan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat 29 ayat 69. Hasil dari jihad ini adalah petunjuk Allah bagi mereka yang berusaha di jalannya. Kata jihad juga digunakan dalam arti yang sama di ayat sebelumnya dalam surat yang sama. Dan barang siapa berjuang, jahada, maka ia berjuang untuk diri sendiri. Sesungguhnya Allah itu yang maha mencukupi sendiri, lepas dari bantuan, serwa sekalian alam. Al-Quran Surat 29 ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad adalah usaha seseorang untuk meningkatkan dirinya sendiri. Sebelum ada perintah perang dalam Islam, jihad yang disebut dalam Al-Quran merujuk pada kesabaran menghadapi penganiayaan karena iman mereka, penganiayaan yang akhirnya memaksa mereka untuk hijrah. Lalu, sesungguhnya Tuhan dikau, melindungi, orang yang berhijrah setelah mereka difitnah, lalu mereka berjuang, jahadu, dan bersabar. Sesungguhnya Tuhan dikau itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Al-Quran Surat 16 ayat 110. Ada anggapan yang keliru bahwa sabar dan jihad adalah dua hal yang bertentangan, seolah-olah seseorang hanya bisa bersabar, tidak melakukan apa-apa, atau berjihad. Juga ada kesalahpahaman bahwa di Mekah, sebelum hijrah, Al-Quran hanya mengajarkan kesabaran terhadap penganiayaan, dan setelah hijrah ke Madinah, ajaran itu berubah menjadi perintah untuk berjihad dengan perang. Padahal, ayat di atas diturunkan di Mekah dan menggambarkan para sahabat yang berhijrah sebagai mereka yang berjihad dan bersabar. Mereka tidak sedang berperang, tetapi sedang berjuang karena telah meninggalkan rumah dan menghadapi tantangan. Bahkan sebelum hijrah, mereka telah melakukan jihad dan bersabar dalam menghadapi penganiayaan di Mekah. Di Mekah, kaum muslim juga diajarkan. Dan berjuanglah, jahidu, di jalan Allah dengan perjuangan, jihad, yang benar. Al-Quran Surat 22 ayat 78. Ini adalah jihad untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ayat ini disebut hakko jihad, yang berarti jihad yang sesungguhnya dan sejati. Wahyu lain yang turun di Mekah menyatakan, maka janganlah engkau menuruti kaum kafir dan berjuanglah, jahid, melawan mereka dengan, Quran. Ini, dengan perjuangan, jihad, yang hebat, Al-Quran Surat 25 ayat 52. Jihad yang disebut dalam ayat ini adalah melawan orang-orang kafir, tetapi bukan dengan pedang, melainkan dengan Al-Quran. Frasa, dengan ini, merujuk pada Al-Quran, yang menunjukkan bahwa jihad dalam ayat ini dilakukan melalui penyampaian kebenaran dan argumentasi, bukan dengan kekerasan. Kesimpulan. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa jihad, dalam istilah Al-Quran, adalah perjuangan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menundukkan hawa nafsu, dan memenangkan hati orang-orang yang tidak beriman, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hujah atau dalil dan ajaran Al-Quran. Itulah jihad yang sejati, yang hakiki, dan yang terbesar.